kejadian keracunan, ya, atau KLB kita ngomongnya. Kalau dua yang keracunan kan aturannya itu disebut sebagai KLB. Itu di tempatnya Kemendagri sudah mengeluarkan aturan gugus cepat yang isinya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa, itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat, dan kalau ada yang perlu dirawat, segera dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan pengawasan yang tadi Pak Menko sampaikan, kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain pengawasan di produksinya, juga harus ada pengawasan di penerimanya. Dan di sini unit penerima yang paling besarnya itu ada di Menteri Dikdasmen. Beliau tuh punya sekolah sama madrasah 200.000 lebih ya Pak Menteri ya. Lebih. Kalau madrasah Menteri Agama. Menteri Agama ya, tapi kalau di Bapak tuh 200.000-an lebih ya, saya ingat ya sekolahnya ya. 450.000 agak saya salah. Jadi kita juga akan melibatkan sekolah-sekolah penerima dari makanan ini untuk bantu melakukan pengawasan sebelum itu makan. Dan kita akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Mendikdasmen agar kita bisa memanfaatkan upaya unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah-sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi. Seenggaknya begitu makanya datang kan kita bisa ajarin, dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah, pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pak Menteri Mendikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan. Di luar itu kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah, sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali, tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita, dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi Pak Zul, kalau saya boleh sampaikan, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga BPOM. Kami kembalikan ke Pak Zul mungkin untuk topik-topik lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menkes. Jadi saudara, memang tema kita hari ini mengenai pengawasan ya, sekaligus penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis ini yang saya sudah sampaikan pada Menkes. Karena kita ada tema-tema nanti penyelenggaraan, tentu kita akan rapat sendiri. Tata kelola juga sudah ada, kita akan rapat sendiri. Kemudian di sini ada dari Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, nanti yang bagian media. Kalau sudah selesai yang 3 ini, nanti teman-teman selanjutnya akan menjelaskan. Saya kira itu dulu yang pagi ini ya, agar kita fokus mengenai pengawasan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, selamat siang Bapak, saya Salsabila dari RTV. Izin bertanya Pak, apakah ada evaluasi dari penerapan sistem MBG ini yang sudah terutama pada kasus-kasus KLB? Terus untuk data sertifikasi SPPG ini sudah ada berapa persen ya Pak sebelumnya? Nantinya apabila diterapkan untuk tadi terkait sertifikasi dapur SPPG ini, apabila SPPG yang belum mengantongi sertifikasi higienis dan lain-lain masih bisa melanjutkan atau nantinya akan diganti? Terima kasih. Silakan.
Jadi saya jawab yang kedua ya. Kalau yang sertifikat layak haji dan sanitasi ini, kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari, per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Yang sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai perpres dan impres ya. Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan. Tiga ya, 1, 2, terakhir nanti 1 lagi. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya Intan dari Kompas. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan sertifikasi kan ada 3 ya Pak ya. SLHS, HACCP dan halal itu. Nah yang untuk HACCP itu nanti akan diurusi oleh siapa? Itu apakah kan kemarin kan kalau dari Komisi 9 yang rapat Komisi 9 kan akan ada lembaga independen, apakah memang seperti itu atau akan tetap melibatkan kementerian lembaga yang sudah ada sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan SLHS itu kan waktunya 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan nanti ada SPPG yang tidak bisa memiliki SLHS, apakah kemudian akan ditutup atau seperti apa begitu? Dan yang ketiga mungkin untuk BGN juga, ini terkait dengan kan dorongan banyak dari masyarakat sipil kan mendorong selagi dibenahi, kenapa tidak di moratorium sementara begitu sampai memang benar-benar bisa sesuai daripada masih berlanjut kasus-kasus berikutnya yang keracunan ini. Nah ini bagaimana dari pemerintah, apakah memang ada pertimbangan untuk hal ini begitu? Itu saja 3. Terima kasih. Pak Menkes diborong aja jawabannya. Jadi memang kalau saya nanti minta tolong Pak Dadan. Jadi HACCP memang ini adalah sertifikat, kalau SLHS itu lebih ke fasilitasnya dan orang-orangnya. Kalau HACCP ini ke proses dan risk mitigasinya. Nah nanti Pak Dadan nanti bisa membantu saya. Kemudian yang kedua juga, kalau sudah 1 bulan apa yang akan dilakukan terhadap SPPG-nya, nanti Pak Dadan juga bisa dijelaskan. Dan yang ketiga tadi mengenai ini ya, ya moratorium juga aku rasa itu ada di Pak Dadan, mungkin lebih tepat untuk menyampaikan. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Pak Menkes. Yang pertama terkait sertifikasi, kan ada 2 yang kita sudah buat keputusannya di Badan Gizi Nasional yang sudah saya tanda tangani tanggal 20 Juni 2025 yang memang kita sedang mempersiapkan seluruh SPPG memiliki 2 sertifikasi tersebut.